Halo teman-teman, jadi hari ini kami akan mempraktikkan keseimbangan pada sistem katrol. Jadi sebelum kami lanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ditya Sauloktora dan di samping kiri saya Stefan Kolde Tambunan. dan saya adalah Ramon Marcel Sintonga. Teman-teman, kami akan menjelaskan praktikum kami yang bertema keseimbangan gaya pada sistem katrol. Yang pertama, keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya terjadi ketika suatu benda tidak bergerak atau bergerak pada kecepatan yang tetap. Artinya, gaya pada benda sama dengan nol. Yang kedua, sistem katrol. Katrol adalah alat yang digunakan untuk mempermudah mengangkat beban dengan mengubah arah atau besar gaya. Sistem katrol terbagi atas tiga, yaitu sistem katrol tetap, sistem katrol bergerak, dan sistem katrol majemuk. Selanjutnya, hubungan gaya pada sistem katrol. Pada sistem katrol berlaku prinsip keseimbangan gaya, yaitu bila sistem katrol tetap atau diam, maka gaya tarik sama dengan beban benda. Lalu bila sistem katrol bergerak, maka beban benda dibagi dengan jumlah seluruh tali yang menopang. Pembuktian sederhana. Hubungan gaya dapat dibuktikan dengan menganalisis jumlah tali yang menopang berat benda. Lalu semakin banyak tali yang menopang berat benda, maka semakin sedikit gaya tarik yang kita keluarkan. Setelah itu, seluruh jumlah gaya tetap sama dengan berat benda. Teman, jadi kami akan membuat praktek sederhana dengan menggunakan alat seadanya. Jadi kami menggunakan katrol yang kami buat sendiri dengan pipa dan stick untuk memutar-mutarnya dan kawat. Lalu kami menggunakan bebannya menggunakan 2 buah pulpen, dan untuk talinya kami menggunakan benang yang kami beli. Terima kasih. Kami di sini akan mempraktekkan sistem gaya katrol dengan menggunakan sistem gaya katrol tetap. Di sini kami menggunakan beban sebuah pulpen dengan berat bebannya 15 gram atau sama dengan 0,15 Newton. Kita akan mencari untuk resultannya jika kita tarik menggunakan gaya tarik ini. Nah, di sini kita mendapatkan sudut sebesar 80 derajat. Baiklah, sekarang kita akan mencari analisis resultannya. Pertama-tama kita akan menggambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu kita tentukan F1 dan F2-nya. F1-nya tadi adalah tegak lurus, yaitu F1-nya menjadi 0,5 Newton. Lalu F2-nya adalah gaya tarik yang kita lakukan tadi, menjadi F2 sama dengan 0,5 Newton. Kenapa sama-sama 0,5 Newton? Itu karena pada prinsip katrol tetap, beban benda sama dengan gaya tarik. Lalu kita tarik garis lurusnya masing-masing, yaitu setelah kita mendapat titik temunya, kita tarik dari pangkal ke ujung titik sebuah panah untuk menentukan arahnya. Lalu kita isi di sini, karena ini sumbu X, maka F2 sama dengan cos 350 derajat. Dari mana cos 350 derajat ini? 350 derajat didapat dari, kita hitung mulai dari 0, 90, 180, 270 ditambah dengan 80 derajat menjadi 350 derajat. Lalu F2-nya karena ini sumbu Y, maka kita menggunakan sin, menjadi F2 sin 350 derajat. Lalu F1-nya karena tidak ada cos, tidak ada X, maka hanya ada sumbu Y. Lalu kita hanya mengisi F1 sin 270 derajat. Lalu kita gambar tabel-tabelnya. Lalu setelah kita menggambar tabel-tabelnya, lalu kita cari
Lalu kita cari fx dan fy-nya. Fx dari f1 tadi tidak ada karena hanya ada sumbu y-nya, tidak ada sumbu x-nya. Lalu kita pindah ke fy-nya, yaitu f1 sin 270 derajat sama dengan 0,5 Newton dikali min 1. Min 1 ini didapat dari sin 270 derajat, yaitu menjadi min 1. Lalu kita kalikan 0,5 Newton dikali min 1 sama dengan min 0,5 Newton. Lalu kita cari F2-nya. Fx dari F2-nya tadi yaitu F2 cos 350 derajat. Lalu kita kalikan 0,5 dikali 0,984 sama dengan 0,984 didapat dari cos 350 derajat. Kita kalikan maka sama dengan 0,492. Lalu kita cari Fy-nya. Fy-nya adalah tadi F2 sin 350 derajat sama dengan 0,5 dikali min 0,173. Ini didapat dari sin 350 derajat sama dengan kita kalikan keduanya menjadi min 0,086. Lalu kita cari F total. Fx totalnya tadi yaitu 0,492 ditambah 0 sama dengan 0,942. Lalu Fy totalnya yaitu min 0,5 Newton ditambah min 0,086, hasilnya menjadi min 0,586. Lalu kita cari resultannya. Rumus dari resultan adalah akar dari fx total pangkat 2 ditambah fy total pangkat 2. Fx total tadi yaitu 0,492, lalu kita pangkat 2 kan, ditambah dengan fy total yaitu min 0,586, lalu kita pangkat 2 kan. Lalu kita akarkan, kita cari pangkat dari 0,492 pangkat 2, hasilnya adalah 0,242 ditambah min 0,586 pangkat 2, hasilnya yaitu 0,343. Kenapa jadi positif? Karena saat di pangkat 2 kan min kali min sama dengan positif. Lalu hasilnya kita jumlahkan kedua angka ini yaitu menjadi 0,585. Lalu kita akarkan, lalu kita mendapat hasil dari resultannya yaitu 0,7648. Terima kasih. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan kedua yaitu pada gunting yang memiliki berat sekitar 50 gram atau sama dengan 0,5 Newton. Lalu kita akan mencari sudutnya. Yaitu 80 derajat. Baiklah, sekarang mari kita lihat analisisnya. Jadi ini hasil dari analisis yang sudah dicari. Pertama-tama kita akan menggambar tabelnya, menggambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu kita tentukan F1 dan F2-nya, yaitu F1 tadi adalah benda kerja yang digantung, beratnya sama dengan 0,15 Newton. Nah, lalu F2-nya adalah tali yang kita tarik tadi, yaitu sama dengan 0,15 Newton. Kenapa sama-sama 0,15 Newton? Karena konsep pada katrol tetap itu ialah beban berat sama dengan gaya tarik. Lalu kita tentukan arahnya. Karena F2-nya tadi membentuk sudut, maka kita tentukan arah cos, arah X dan Y-nya. Kita tarik garis lurus, lalu kita tarik lagi garis lurus. Lalu
Setelah menjumpai titik masing-masing, kita tarik dari pangkal ke ujung titiknya dan sebuah tanda panah. Lalu begitu juga Y-nya, kita tarik dari pangkal ke ujung titiknya menjadi tanda panah. Lalu setelah kita menarik arahnya, kita isi angkanya, yaitu karena ini sumbu X, maka di sini F2-nya menjadi F2 cos 350 derajat. Dari mana 350 derajat ini? Yaitu pertama-tama kita hitung dari sini 0 derajat, ke sini 90 derajat, ke sini 180 derajat, lalu ke sini 270 derajat, ditambah 80 derajat menjadi 350 derajat. Lalu F2, lalu sinnya yaitu Y-nya yaitu menjadi F2 sin 350 derajat. Lalu F1-nya karena hanya ada sin, maka kita hanya mengisi sinnya, yaitu menjadi F1 sin 270 derajat. Lalu kita gambar tabelnya. Setelah kita gambar, kita cari jawaban dari tiap ini. Pertama-tama F1 Fx dari F1 itu sama dengan tidak ada, karena yang ada hanya sinnya. Lalu Fy dari F1 yaitu F1 sin 270 derajat sama dengan 0,15 Newton dikali min 1. Min 1 ini didapat dari sin 270 derajat, maka kita kalikan, hasilnya menjadi min 0,15 Newton. Lalu F2-nya kita cari. Fx dari F2-nya yaitu F2 cos 350 derajat sama dengan 0,15 dikali 0,984. Ini didapat dari cos 350 derajat. Lalu kita kalikan, hasilnya menjadi 0,147. Lalu kita cari sumbu Y-nya, Fy-nya, yaitu F2 sin 350 derajat sama dengan 0,15 dikali min 0,173 sama dengan, kita kalikan, hasilnya menjadi min 0,026. Lalu jumlah total dari F-nya yaitu jumlah total Fx-nya yaitu 0 ditambah 0,147, hasilnya sama dengan 0,147. Lalu jumlah total Fy-nya sama dengan 0,15 min 0,15 ditambah min 0,026, hasilnya menjadi min 0,176. Lalu resultannya kita cari. Rumus resultan adalah akar dari jumlah total Fx dipangkat 2 kan ditambah jumlah total Fy dipangkat 2 kan sama dengan akar dari 0,147 kuadrat ditambah min 0,176 kuadrat sama dengan, lalu kita pangkat 2 kan, hasilnya menjadi 0,021 ditambah, lalu kita pangkat 2 kan juga ini menjadi 0,0330. Kenapa ini menjadi positif? Karena saat dipangkat 2 kan negatifnya dikali menjadi negatif, hasilnya positif. Lalu kita jumlahkan kedua angka ini, hasilnya adalah 0,051. Akar dari 0,051 sama dengan 0,225. Jadi resultannya dari analisis di atas adalah 0,225 Newton. Kita melakukan percobaan ketiga menggunakan radar. Kita ukur sudutnya 70 derajat. Jadi teman-teman, dari percobaan kita yang nomor 3, beginilah gambar kita. Beban kita 0,7 Newton. Arah F2 kita tarik garis putus-putus ke atas, lalu kita tarik garis
lalu kita buat tanda panah. Lalu untuk F sin 2-nya juga kita tarik garis dari ujung pangkal, lalu kita buat tanda panah. Arahnya yang nomor F2 yaitu F2 cos 340 derajat. Lalu sin 2, F2 sin 340 derajat. Lalu kita hitung gaya komponennya, yaitu 0,7 kali 0 sama dengan 0. Lalu F2 untuk Fx-nya sama dengan 0,7 kali cos 340 derajat, sama dengan 0,531. Kita hitung sigma F-nya sama dengan 0,531. Lalu kita hitung ke Fy, yaitu 0,7 kali sin 270 derajat, sama dengan minus 0,7 Newton. Lalu kita hitung F2, 0,7 kali sin 340 sama dengan min 0,238. Kita hitung sigma Fy-nya sama dengan minus 0,938. Lalu kita cari resultannya. Resultan rumusnya itu sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat diakarkan. Lalu kita masukkan hasil sigma Fx tadi, yaitu akar dari 0,531 kuadrat tambah minus 0,938 kuadrat. Hasilnya 0,2819 tambah 0,8798. 0,8798. Kita akarkan, kita tambahkan dulu, lalu kita akarkan. Hasilnya 1,08 Newton. Selanjutnya kita akan menggunakan percobaan dengan gulungan benang yang beratnya 1 gram atau sama dengan beratnya 0,1 Newton. Kita menariknya, kita mendapatkan sudut sebesar 60 derajat. Berikut difoto untuk hasil perhitungannya. Lalu beginilah contoh nomor 4 kita. F1 sama dengan 0,1 Newton dan F2 kita 0,1 Newton. Kita tarik garis putus-putus, mendapatkan hasilnya cos 330 derajat. Lalu sinnya juga 330 derajat. Lalu sin F1 kita dapatkan 270 derajat. Lalu kita cari Fx-nya. Fx-nya 0,1 kali 0 sama dengan 0. Untuk F2 di Fx sama dengan 0,1 kali cos 330 derajat, sama dengan 0,0866. Kita cari sigma Fx-nya, kita tambahkan kedua ini, hasilnya 0,0866. Lalu kita cari di Fy, 0,1 kali sin 270 sama dengan 0,1. Lalu untuk F2, 0,1 kali sin 330 sama dengan minus 0,05. Kita tambahkan untuk mencari sigma Fy-nya sama dengan minus 0,15. Lalu kita cari resultannya. Rumusnya sama seperti yang contoh sebelumnya. Kita cari akar dari 0,0866 kuadrat ditambah minus 0,15 kuadrat. Lalu hasilnya akar dari 0,0075 tambah 0,0225. Kita tambahkan, lalu hasilnya akar dari 0,03. Kita akarkan, hasilnya 0,173 Newton. Itulah resultan kita.
Kita akan melakukan percobaan terakhir, yaitu percobaan kelima dengan menggunakan kacamata yang beratnya sebesar 50 gram atau sama dengan 0,5 Newton. Kita tarik, kita ukur sudutnya. Kita mendapatkan sudutnya di sini sebesar 50 derajat. Berikut difoto hasil perkiraannya. Teman-teman, saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum kami ini, yaitu adalah keseimbangan gaya terjadi jika resultan pada benda sama dengan nol. Prinsip ini sesuai dengan hukum Newton pertama, yaitu benda akan mempertahankan keadaan geraknya jika tidak ada gaya total yang bekerja kepadanya. Lalu sistem katrol ini memanfaatkan gaya keseimbangan untuk mempermudah manusia. Pada katrol tetap hanya mengubah gaya arah tanpa mengurangi besar gaya. Besar gaya diperlukan dalam sistem katrol bergantung pada tali yang menopang beban. Oke, jadi sekianlah hasil praktikum kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang tidak mengenakan. Terima kasih. Natur nuwun.